Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada kesempatan kali ini bertemu lagi pada mata kuliah Language Assessment. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan soal HOTS atau High Order Thinking Skills. Oleh karena itu, silahkan tonton video saya dan juga jangan lupa klik like and subscribe. Baik teman-teman mahasiswa, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan soal HOTS. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait dengan pengembangan soal HOTS, High Order Thinking Skills. Pertanyaan yang pertama yang muncul adalah, mengapa assessment atau penilaian di negara kita, di negara Indonesia itu diarahkan kepada penilaian HOTS atau High Order Thinking Skills? Karena jawabannya itu teman-teman bisa lihat layar di belakang saya, ada 3 tuntutan besar dalam rangka memenuhi kecakapan hidup abad 21. Yang pertama adalah learning and innovation skills, yang kedua adalah life and career skills, dan yang ketiga adalah digital literacy. Yang mana 3 tuntutan ini saling berkaitan dan nantinya akan menghasilkan critical thinking atau berpikir kritis. Di samping itu, hasil penelitian dari PISA yang dirilis pada tahun 2018 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa pada tahun 2000 itu masih terdapat banyak sekali jumlah peserta didik yang tingkat literasinya masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan hanya terdapat 39% peserta didik di tingkat sekolah menengah pertama yang berhasil menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama. Akan tetapi 18 tahun kemudian, yaitu di tahun 2018, hasil penelitian yang juga dilakukan oleh PISA menunjukkan bahwa jumlah peserta didik di sekolah menengah pertama itu meningkat. Artinya apa? Problem pendidikan, problem pembelajaran sudah mulai diperbaiki dari tahun ke tahun yang akan datang. Teman-teman mahasiswa juga bisa melihat layar yang akan saya sampaikan ini, bahwa peringkat negara kita jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia pun masih harus saling mengejar, ya. Hasil penelitian yang ditunjukkan oleh PISA yang sampelnya berada di kota Yogyakarta dan kota Jakarta menunjukkan bahwa tingkat literasi di 2 kota tersebut itu pun masih perlu ditingkatkan jika dibandingkan dengan kota-kota besar yang lain di dunia. Hasil penelitian inilah yang melandasi mengapa pentingnya pengembangan soal HOTS, High Order Thinking Skill, bagi teman-teman mahasiswa yang nantinya akan menjadi calon guru, karena kalian harus membuat soal yang HOTS. Sebelum membahas tentang HOTS, maka perlu teman-teman ketahui bahwa pengembangan soal HOTS tidak akan bisa dilepaskan dari proses kognitif Bloom. Ya, yang mana kita ketahui proses kognitif Bloom itu ada 6 tingkatan. C pertama itu adalah mengingat, adalah C yang paling dasar. C yang kedua adalah memahami, 1 tingkat lebih tinggi daripada mengingat. C yang ketiga adalah menerapkan, ya, lebih tinggi lagi tingkatnya daripada memahami. Dan C4 adalah menganalisis, C5 adalah menilai, dan C6 adalah mengkreasi. Jadi ada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6 itu merupakan bagian dari proses kognitif Bloom. Di samping itu, kita juga harus membahas tentang level kognitif
Ketika kita berbicara tentang penilaian HOTS, maka tidak akan lepas dari level kognitif. Setelah kita memahami proses kognitif yang disampaikan oleh Bloom, maka proses kognitif itu nanti akan menjadi fondasi dalam menentukan level kognitif. Level kognitif itu ada 3 macam dalam konteks penilaian berbasis HOTS. Yang pertama, LK1 kita menyebutnya dengan pengetahuan dan pemahaman. Pengetahuan dan pemahaman ini nanti karakteristik soalnya adalah yaitu mengukur pengetahuan faktual, mengukur pengetahuan konseptual dan prosedural dari peserta didik. LK yang kedua yang lebih tinggi daripada LK1 kita menyebutnya dengan aplikasi. Nanti ketika teman-teman membuat soal tentang aplikasi, maka nanti karakteristik soal yang akan muncul adalah menggunakan pengetahuan faktual, konseptual maupun prosedural tertentu itu kemudian diterapkan pada mata pelajaran. Di samping itu, ciri yang kedua adalah menggunakan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan masalah. Jadi sehingga nanti akan muncul yang namanya adalah problem solving. Yang ketiga adalah LK3, kita menyebutnya dengan penalaran. LK3 ciri soalnya adalah adanya pengambilan keputusan. Yang kedua, di dalam soal tersebut akan terdapat prediksi dan refleksi dari peserta didik. Yang ketiga adalah peserta didik diminta untuk mampu menyusun strategi baru dalam memecahkan masalah. Setelah kita mempelajari PK, proses kognitif, LK, level kognitif, maka pada bahasan HOTS kali ini juga tidak akan lepas dengan yang namanya adalah DPK, dimensi proses kognitif. Teman-teman bisa melihat tabel di belakang saya. Ada 3 macam DPK, dimensi proses kognitif. Yang pertama kita menyebutnya adalah dengan LOTS, Low Order Thinking Skills. Yang kedua kita menyebutnya dengan MOTS, Medium Order Thinking Skills. Dan yang ketiga adalah HOTS, High Order Thinking Skill. Yang terakhir inilah yang akan menjadi pokok materi kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah LOTS, Low Order Thinking Skill. Itu hanya terdiri dari proses kognitif C1, yaitu mengingat, dan LK-nya terletak di LK1, yaitu pengetahuan. Selanjutnya naik kedua adalah MOTS, Medium Order Thinking Skills, atau kemampuan berpikir tingkat menengah. Pada MOTS ini nanti teman-teman harus membuat soal dengan proses kognitif C2, yaitu memahami, dan C3, yaitu menerapkan atau mengaplikasikan. LK-nya untuk MOTS ada 2 LK. Untuk yang C2 yaitu memahami, LK-nya masih mengikuti LK1, yaitu pemahaman. Tetapi untuk yang mengaplikasi atau C3, nanti LK-nya mengikuti LK2, yaitu aplikasi. Implikasi yang muncul dari DPK, dimensi proses kognitif, itu nanti adalah penggunaan kata kerja operasional yang harus dibuat oleh Bapak Ibu guru ketika menyusun atau membuat soal. Dan dimensi proses kognitif yang ketiga kita menyebutnya adalah dengan HOTS, High Order Thinking Skills, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ini terdiri dari C4 yaitu menganalisis, C5 yaitu menilai atau mengevaluasi, dan C6 yaitu mengkreasi atau membuat. LK-nya itu terletak pada LK3 yaitu penalaran. Tempatnya HOTS ya di situ, ada di C4, C5 dan C6. Otomatis nanti teman-teman mahasiswa ketika membuat soal HOTS, tolong pahami bahwa proses kognitif
pada soal dengan dimensi proses kognitif HOTS itu terletak pada C4, C5, dan C6 ya. Oke. Dan itu nanti akan berimplikasi pada kata kerja operasional yang harus kalian masukkan ketika menyusun atau membuat soal.